Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya? Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tentunya aktivitas hari ini semakin diperlancar selancar-lancarnya. Amin. Saya ingatkan kembali kepada teman dan sahabat-sahabatku semuanya bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP sedang dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat di atas areal seluas 30 hektar. Di mana arena balap dari sirkuit Mandalika ini berkonsepkan sirkuit jalan raya seperti sirkuit balap yang ada di Monaco dan Singapura. Dan juga sirkuit ini memiliki panjang trek sepanjang 4,31 km yang terdiri dari 17 tikungan. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini akan menelan investasi sebesar 500 juta US dollar. Pada proyek ini, pemerintah menggandeng perusahaan konstruksi asal Prancis yaitu Vinci Construction Grand Projects atau VCGP. Terkait dengan pembangunan ini, proyek sirkuit MotoGP Mandalika masih terkendala pembebasan lahan seluas 1,75 hektar. Namun dipastikan bahwa September ini semuanya sudah terselesaikan. Dikutip dari 100kpj.com bahwa pembangunan sirkuit Mandalika untuk pagelaran balap MotoGP Indonesia tahun 2021 kian semakin dipercepat. Bahkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC menyiapkan lahan seluas 2,5 hektar untuk warga yang direlokasi. Lahan yang berada di HVL 94 milik ITDC di Desa Merta, Lombok Tengah itu untuk relokasi warga yang menetap di kawasan Mandalika, namun tidak memiliki bukti kepemilikan atas hak tanah yang sah di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penggunaan lahan milik ITDC ini bersifat pinjam pakai atas dasar surat dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC untuk peminjaman lahan tersebut. Lahan dipersiapkan bagi sekitar 121 kepala keluarga yang selama ini berada di daerah sekitar Jalan Khusus Kawasan atau JKK Mandalika, namun terbukti tidak memiliki surat hak kepemilikan tanah yang sah sesuai hasil pengungkit tim tanah Forkopimda yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat. JKK sendiri merupakan jalan yang terhubung antara lokasi di dalam kawasan The Mandalika, namun bisa difungsikan juga untuk berbagai kegiatan antara lain acara balap berskala internasional dan acara lain seperti triathlon, maraton, karnaval, dan lain-lainnya. Selain itu, di lokasi hunian sementara, masing-masing kepala keluarga akan mengikuti kapling seluas kurang lebih 100 meter persegi untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya yang layak. Selain meminjamkan lahan,
ITDC juga akan mempersiapkan infrastruktur lainnya seperti pembuatan sumur, jalan, akses listrik, PJU, toilet, tempat sampah, drainase, sanitase, dan kandang kolektif, dan kelengkapan fasilitas umum lainnya di lokasi hunian agar layak dan siap digunakan oleh masyarakat yang akan direlokasi. Proses penyiapan infrastruktur dasar relokasi saat ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan September 2020 tahun ini. Seluruh kegiatan penyiapan infrastruktur dasar bagi lokasi relokasi sementara ini merupakan bagian dari program MUTIF AIIW. Dan relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika. Selain itu juga penyelesaian masalah dengan selalu tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan relokasi dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni. Ujar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan dihubungi di Mataram Senin 31 Agustus kemarin. Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah tentang penerimaan bantuan stimulan dan relokasi warga terdampak nomor 300/2020 tertanggal 3 Juli 2020 tahap 1 dan nomor 349/2020 tertanggal 30 Juli 2020 dan telah oleh PUPR terdapat 121 kepala keluarga yang direlokasi, termasuk dari 67 kepala keluarga dari Dusun Ebunut dan 54 kepala keluarga dari Dusun Ujung Laut. Dari jumlah tersebut, saat ini tercatat sebanyak 85 kepala keluarga telah pindah dari lokasi semula, di mana 61 kepala keluarga telah membuat kapling di HPL 94 dan 24 kepala keluarga mempunyai rumah tinggal di tempat lain. Sisanya masih berada di sekitar JKK atau Dusun Ujung dan Ebunut. Kedepannya, seluruh warga yang direlokasi akan ditempatkan di relokasi permanen atau hunian tetap seluas 2 hektar di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Lombok Tengah setelah lokasi tersebut disiapkan. Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dan dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non-Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata secara permanen. Kami kasih atas dukungan dan kesadaran warga yang mengikuti lahan untuk menghormati hukum yang berlaku, sehingga mereka secara sadar dan mau direlokasi di tempat baru, ujar Ngurah Wirawan. ITDC berharap dengan adanya relokasi ke tempat baru, masyarakat dapat tetap hidup dan melaksanakan aktivitas dengan lebih nyaman, sekaligus dapat mempercepat proses pembangunan di Mandalika selanjutnya. Kegiatan ini, kata Ngurah Wirawan,
juga merupakan bukti komitmen ITDC sebagai BUMN untuk mengembangkan The Mandalika dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekitar, dan membawa multiplier efek yang besar bagi perekonomian NTB. Demikian update informasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukung dan support terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat-sahabatku semua selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.